sintesis menderita GORD akibat hiperurisemia. Jelaskan bagaimana gangguan metabolisme purin menyebabkan akumulasi asam urat dan menimbulkan gejala. GORD adalah jenis arteritis inflamasi akibat penumpukan kristal asam di sendi yang berhubungan dengan gangguan metabolisme purin. Purin berasal dari sintesis tubuh dan makanan, jeruan, lalu diuraikan menjadi asam urat dan dibuang melalui urin. Jika produksi asam urat berlebihan atau ekskresinya menurun, terjadi hiperusemia. Asam urat yang menumpuk membentuk kristalis sendi, memicu respon imun dan peradangan, menyebabkan nyeri dan bengkak. Hiperurisemia bisa disebabkan oleh gangguan enzim, pemecahan sel berlebih, atau penurunan fungsi ginjal dan penggunaan obat seperti diuretik. Soal kedua terkait dengan obat seperti 5-fluorouracil digunakan sebagai kemoterapi dengan menargetkan enzim sintesis pirimidin. Baik, jelaskan bagaimana penghambatan sintesis pirimidin berdampak pada replikasi DNA sel kanker. Nah, 5-fluorouracil adalah obat kemoterapi yang menghambat sintesis basa pirimidin dengan menarget enzim sintase yang berpenting untuk pembentukan DTMP dan DUMP. Setelah masuk ke dalam sel, 5-FU diubah menjadi FDUMP yang membentuk kompleks stabil dengan timidilat sintase dan kofaktor metil donor sehingga menghambat aktivitas enzim. Nah, akibatnya produksi DTMP dan DTTP menurun, menyebabkan ketidakseimbangan nukleotida yang menghambat replikasi DNA dan meningkatkan kerusakan DNA. Selain itu, gangguan ini memicu stres seluler dan apoptosis, terutama pada sel kanker yang membelah cepat, sehingga efektif dalam terapi kanker. Yang terkait nomor 3 yaitu dengan seorang anak mengalami kelainan genetik sindrom Lepsian yang melibatkan gangguan pada enzim HGPRT. Jelaskan metabolisme purin yang terganggu dan dampak neurologisnya. Sindrom Lepsian adalah kelainan genetik langka akibat defisiensi enzim HGPRT yang berperan dalam jalur penyelamatan urin. Tanpa HGPRT, liposaktin dan guanin tidak diatur ulang, melainkan diubah menjadi asam urat, menyebabkan hiperusemia atau batu ginjal, dan GORD sejak usia muda. Kekurangan HGPRT juga memicu akumulasi PRPP dan penurunan IMPP, serta GMP merangsang sintesis purin dan novo berlebihan. Nah, ketidakseimbangan ini mengganggu fungsi otak dan menyebabkan gejala neurologis seperti dikstosa, keterlambatan perkembangan kejang, serta perilaku agresif terhadap diri sendiri. Gangguan ini diduga berkaitan dengan difusi dopamin di otak. Nah, selanjutnya pada replikasi DNA, sel membutuhkan nukleotida yang mencukupi. Jelaskan keterkaitan metabolisme purin dan pirimidin dalam mendukung proses replikasi dan perbaikan DNA. Nah, sindrom Lepsian adalah kelainan genetik langka akibat defisiensi enzim HGPRT yang berperan dalam jalur penyelamatan purin. Tanpa HGPRT, liposatin dan guanin tidak didaur ulang, melainkan diubah menjadi asam urat, menyebabkan hiperurisemia, batu ginjal, dan GORD sejak usia muda. Kekurangan HGPRT juga memicu akumulasi PRPP dan penurunan IMPP serta GMP, merangsang sintesis purin dan de novo berlebihan, yang menyebabkan gejala neurologis seperti distonia, keterlambatan perkembangan, kejang, serta perilaku agresif terhadap diri sendiri, dan gangguan ini diduga berkaitan dengan difusi dopamin di otak. Nah, selanjutnya yaitu pada kondisi kekurangan folat terjadi gangguan sintesis nukleotida. Jelaskan hubungan antara folat, biosintesis pirimidin, dan konsekuensi klinisnya. Nah, folat atau vitamin B9 berperan penting dalam metabolisme sel melalui bentuk aktifnya. Tetrahidrolat yang berfungsi sebagai donor gugus satu karbon dapat disintesis nukleotida, purin, dan pirimidin. Dalam biosintesis purin, folat menyumbang gugus formil untuk pembentukan IMP, glukosid ATP dan GTP. Dalam sintesis pirimidin, folat diperlukan untuk mengubah DUMP menjadi DTMP melalui enzim timidilat sintase.
Kekurangan folat mengganggu sintesis DNA, menyebabkan akumulasi DUMP dan sifat urasil dalam DNA, serta menghambat pembelahan sel. Akibatnya, dapat terjadi anemia megaloblastik dan pada kehamilan. Risiko tabung saraf seperti spina bifida meningkat. Nah, selanjutnya pada DNA, RNA, dan rekayasa genetika. Soal yang pertama, mutasi titik pada gen penyalin enzim menyebabkan tidak terbentuknya produk protein. Jelaskan bagaimana perubahan kecil pada urutan DNA dapat menghasilkan dampak besar pada fungsi sel. Nah, mutasi titik adalah perubahan satu basa nitrogen dalam DNA dan dapat berdampak besar pada fungsi sel. Mutasi ini bisa mengubah kodon mRNA dan mempengaruhi sintesis protein. Salah satu jenis adalah mutasi nonsense yang menghasilkan kodon stop prematur dan menghentikan sintesis protein terlalu dini, menghasilkan protein pendek yang tidak fungsional. Mutasi missense mengganti satu asam amino dengan yang lain dan dapat mengganggu aktivitas atau struktur protein jika terjadi di wilayah penting. Mutasi pada wilayah regulator seperti promotor juga dapat menghentikan ekspresi gen. Dampaknya bisa mencakup gangguan metabolik, penyakit genetik, atau kanker tergantung gen yang terkena. Yang kedua yaitu rekayasa genetika. Gen insulin manusia disisipkan ke dalam plasmid bakteri. Jelaskan bagaimana proses rekomendian DNA ini bekerja dan apa keunggulan metode ini dalam produksi farmasi. Nah, rekayasa genetika untuk memproduksi insulin manusia dilakukan dengan menyisipkan gen insulin dalam plasmid bakteri menggunakan teknologi DNA rekombinan. Nah, gen insulin diisolasi dari DNA manusia lalu dimasukkan ke plasma bakteri dengan bantuan enzim restriksi dan ligase. Nah, plasmid rekombinan ini dimasukkan dalam sel bakteri, misal E. coli, melalui transformasi di dalam sel bakteri, membaca gen tersebut dan memproduksi insulin manusia dalam jumlah besar. Insulin kemudian dipanen dan dimurnikan untuk digunakan sebagai obat. Metode ini efisiensi, berbiaya rendah, dan menghasilkan insulin yang identik dengan versi alami, sehingga kekurangan reaksi imun dan memungkinkan produksi protein terapeutik lainnya. Soal yang ketiga yaitu CRISPR-Cas9 digunakan untuk mengedit gen yang rusak pada embrio. Jelaskan mekanisme kerja CRISPR dan diskusikan pertimbangan etis dan penggunaannya. Nah, CRISPR-Cas9 adalah teknologi edit gen presi tinggi yang berasal dari sistem pertahanan bakteri terhadap virus. Dengan bantuan RNA, enzim ini dipandu ke lokasi spesifik DNA untuk memotongnya. Setelah dipotong, sel akan memperbaiki DNA melalui dua cara, yaitu non-homologous dan joining, yang sering menimbulkan mutasi, atau homologi direct repair, yang memungkinkan penyisipan gen baru. Saat digunakan pada embrio, perubahan genetik dapat diwariskan ke seluruh tubuh dan generasi berikutnya. Namun, penggunaannya menimbulkan isu etis seperti risiko mutasi tak sengaja, ketimpangan akses potensi, penyalahgunaan untuk bayi, yaitu bayi desain, kurangnya persetujuan dari embrio, dan dampak panjang yang belum sepenuhnya diketahui. Yang keempat, terkait dengan rekayasa genetika digunakan untuk menciptakan tanaman transgenik tahan lama. Jelaskan bagaimana DNA asing dapat diekspresi dalam tanaman dan sebutkan manfaat serta konsekuensi resiko bagi lingkungan. Nah, tanaman transgenik adalah tanaman yang telah disisipkan gen asing melalui rekayasa genetika untuk memiliki sifat tertentu seperti tahan hama. Contohnya, gen Cri dari bakteri Bacillus atau BT dimasukkan ke dalam tanaman agar menghasilkan protein toksis bagi serangga. Nah, penyisipan gen dilakukan melalui metode seperti transformasi agrobacterium, tumefesis, mikroporasi, atau elektroporasi. Nah, sel tanaman yang berhasil dimodifikasi dikultur sehingga tumbuh menjadi tanaman utuh yang mengekspresi sifat baru. Nah, manfaat meliputi pengurangan pestisida, menghasilkan hasil panen, dan stabilitas produksi. Namun, resikonya termasuk evaluasi fungsi hama resisten, dampaknya pada organisme non-target, penyebaran gen ke tanaman liar, dan keanekaragaman genetik. Nah, oleh karena itu, diperlukan regulasi ketat untuk menjaga keamanan lingkungan dan ekosistem.
Yang kelima terkait dengan produksi makanan hasil rekayasa genetika seperti jagung banyak beredar di pasaran. Sebutkan dan jelaskan dua manfaat dan kerugian dari konsumsi produk hasil rekayasa genetika tersebut oleh manusia. Nah, produk hasil makanan hasil rekayasa genetika seperti jagung BT dirancang agar tahan terhadap hama dengan penyisipan gen CRIB dari Malicious trigosis. Jagung ini menghasilkan protein toksik bagi serangga tertentu, namun aman bagi manusia. Manfaatnya antara lain mengurangi penggunaan pestisida kimia, sehingga menurunkan resiko kesehatan petani dan pencemaran lingkungan, serta meningkatkan hasil panen dan ketahanan pangan. Namun, pada potensi resiko seperti perkembangan hama resisten terhadap toksik BT dan kekhawatiran terhadap kesehatan seperti memungkinkan reaksi alergi. Karena itu diperlukan pengawasan dan evaluasi berkala untuk memastikan keamanan bagi manusia dan lingkungan. Baik, sekian dari penjelasan saya terkait dengan pembahasan UAS biokimia. Nah, sekian dari penjelasan saya. Jika ada salah kata ataupun kalimat yang kurang berkenan, kiranya dimaafkan. Dan saya tutup dengan Param Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.